Tahun 1980-an, di perempatan lampu merah yang panas, ada seorang anak laki-laki, bajunya lusuh, keringatnya bercampur debu jalanan. Tangannya memegang setumpuk koran yang beratnya mungkin separuh dari berat badannya sendiri. Tiap kali lampu berubah merah, dia punya waktu hanya 60 detik. 60 detik untuk mengetuk kaca mobil mewah dan menawarkan berita hari ini demi recehan yang bahkan gak cukup buat beli nasi bungkus. Tapi siapa sangka, 30 tahun kemudian, tangan yang dulu hitam karena tinta koran murah, kini memegang kendali atas ribuan karyawan dan gedung-gedung tinggi di kota ini. Ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana kertas bekas bisa berubah jadi kerajaan bisnis. Pertanyaannya, apa yang dia lihat di lampu merah itu dan yang tidak dilihat oleh penjual koran lainnya? Halo Sobat Tambah Ilmu, kita sering mendengar kalimat nasib itu sudah digariskan. Tapi kisah yang akan kita bedah hari ini membuktikan bahwa garis nasib itu bisa kita hapus dan kita tulis ulang sendiri. Hari ini kita akan belajar dari sosok nyata. Kita sebut saja Pak Dahlan di dalam tokoh inspiratif ini. Dia memulai hidup dari titik minus, bukan cuma nol. Dari penjual koran harian yang sering kelaparan menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh. Bagaimana caranya? Jawabannya bukan cuma kerja keras, tapi tentang strategi koridor dan kecerdasan membaca peluang. Mari kita bongkar babak demi babak. Bagi kebanyakan orang, jualan koran itu cuma tentang tukar tenaga jadi uang. Tapi bagi beliau, trotoar adalah universitas terbaik. Kita masuk di pelajaran pertama, yaitu tentang membaca pasar. Sambil jualan, dia nggak cuma teriak koran, koran, tapi dia memperhatikan siapa yang membeli korannya. Dia sadar, orang yang beli koran bisnis biasanya punya ekspresi wajah yang berbeda. Dia mulai membaca isi koran yang dia jual sendiri. Saat penjual lain cuma nunggu pembeli, dia mulai belajar istilah saham, ekonomi, dan politik dari barang dagangannya. Tentunya secara gratis ya. Dia sadar satu hal, informasi adalah mata uang termahal. Dia nggak cuma jual kertas, dia sedang jual waktu bagi orang kaya yang ingin tahu dunia. Disinilah mentalitas pengusahanya terbentuk. Dia tidak melihat dirinya sebagai korban kemiskinan, tapi sebagai penyedia solusi. Masalah terbesar orang miskin adalah terjebak dalam gratifikasi instan. Begitu dapat uang hasil jualan, biasanya langsung dipakai buat kesenangan sesaat karena merasa sudah capek. Tapi tokoh kita ini berbeda. Dia melakukan kenaikan standar hidup yang tertunda. Saat temannya beli rokok atau jajan, dia menyisihkan uang untuk kursus atau membeli buku bekas. Dia sadar, kalau dia cuma jualan koran sampai tua, dia cuma akan punya otot yang kuat, tapi otak yang kosong. Dia mulai membangun aset leher ke atas. Dia mulai berani melamar jadi wartawan magang, meskipun ijazahnya diragukan. Dia menjual keberanian dan data lapangan yang dia punya selama di jalanan. Kita masuk di strategi koridor, di mana Pak Dahlan ini terapkan untuk memberikan dampak panjang pada suatu masa depannya. Ada satu konsep yang beliau pakai, yaitu strategi koridor. Banyak orang nggak mau mulai kalau jalannya nggak kelihatan.
sampai ujung dan itu gelap. Tapi penjual koran ini percaya, jalan aja dulu ke koridor itu. Nanti di sepanjang lorong, pintu-pintu peluang akan terbuka satu persatu. Dari wartawan daerah, dia bekerja lebih keras dari siapapun. Dia pulang paling terakhir. Dia liputan di tempat paling berbahaya. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak punya privilege orang dalam. Privilege dia adalah daya tahan yang dia miliki. Karena sudah terbiasa dihina di jalanan, ditolak HRD, itu rasanya cuman kayak digigit nyamuk. Akhirnya, performanya yang menggila membuat dia dipercaya memegang kendali perusahaan media yang hampir bangkrut. Disinilah dia mengubah krisis jadi kerajaan. Saat dia dipercaya memimpin perusahaan yang sakit, dia tidak pakai cara lama. Dia pakai mentalitas penjual koran. Apa itu? Agresif dan cepat. Dia melakukan efisiensi total. Dia tahu apa yang pembaca mau karena dia pernah ada di posisi mereka. Dalam beberapa tahun, perusahaan yang mau mati itu berubah jadi raksasa. Dari situ, dia mulai melakukan diversifikasi, listrik, properti, dan manufaktur. Dia bukan lagi anak kecil yang mengejar mobil mewah di lampu merah. Sekarang, dia adalah orang yang berada di dalam mobil tersebut. Memberikan peluang kerja bagi ribuan anak kecil lainnya agar mereka punya nasib yang lebih baik. Sobat Tambah Ilmu, kisah ini mengajarkan kita bahwa kemiskinan itu kondisi ekonomi. Tapi mental miskin itu sebuah pilihan. Si penjual koran ini bisa saja menyerah dan menyalahkan keadaan. Tapi dia memilih untuk menjadikan tiap lembar koran sebagai anak tangga menuju mimpinya. Ingat ini, kamu tidak bertanggung jawab atas kondisi keluargamu saat kamu lahir. Tapi kamu bertanggung jawab penuh atas kondisi keluargamu saat kamu mati nanti. Jangan cuma kerja keras, tapi mulailah membaca kehidupan sendiri. Pelajari polanya dan jangan takut masuk ke koridor peluang. Kalau kisah ini bikin kamu merinding dan makin semangat untuk berjuang, klik like sebagai tanda kamu siap menulis ulang nasibmu menjadi lebih baik lagi. Coba tulis di kolom komentar, apa pekerjaan sederhana yang kamu jalani sekarang sebagai batu loncatanmu. Jangan lupa di subscribe ke channel Tambah Ilmu supaya kamu nggak ketinggalan derap strategi hidup dan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.